the stage structure of today's seminar. Nah, nanti Anda lihat di makalah Anda banyak yang blank. Saya sengaja kosongkan supaya Anda yang isi. Kenapa? Yang Anda isi itu kata kuncinya. Okay? So, ladies and gentlemen, seminar kita hari ini, seperti tadi saya sudah jelaskan, akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, ya 3 tahap lah. 3 stages. Ya, 3 stages. 3 tahap. Tahap pertama kita akan bahas dan pikirkan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita mengunjungi pelanggan. Nah, alias tahap persiapan. Ya, sebelum kita mengunjungi pelanggan, kita harus lakukan persiapan. Semakin matang, semakin bagus. Ya. Kedua adalah setelah kita sudah lakukan persiapan, nah baru kita masuk ke tahap kedua, kunjungannya, di mana kita face to face dengan orang ini, ya. Sales visit ini bisa satu persatu kita ketemu dengan calon pelanggan satu persatu, ya, atau bisa jadi satu kita berhadapan dengan 3-4 orang. Ya, kadang-kadang demikian. Bahkan bisa satu di hadapan kelompok tim 20 orang juga bisa. Ya, sales visit. Ini kita akan bahas pada saat kita kunjungi face to face dengan calon pelanggan, apa saja yang harus kita lakukan dan harus kita perhatikan supaya kunjungan ini bisa lebih sukses. Dan tahap terakhir, tidak terlupa, kita akan bahas juga setelah kunjungan tersebut, setelah kita sudah pulang ke kantor kita, apa pula harus kita lakukan supaya mengkokohkan kunjungannya, atau bahkan supaya mempersiapkan dan melunakkan kunjungan berikutnya. Okay, ya. So, 3 hal yang harus kita lakukan. Dan tadi kita sudah bilang, I will spend about 60% of the time here. 60% of the time here, okay? Yeah, here. Because this is important. Okay, let's move on. Sales preparation. Nah, kalau kita bicara tentang sales preparation, sebelum pun kita lakukan apa-apa, sebelum pun kita mau buat perencanaan dan persiapan, poin nomor 1 adalah you must be sold on yourself. Okay? You must be sold on yourself. Maksudnya adalah kita sendiri harus yakin. Okay? Kita sendiri harus yakin bahwa produk kita ini ada manfaatnya lah. Betul kan ya? Okay? Produk kita ada manfaatnya. Atau kita sendiri harus yakin bahwa sejelek-jeleknya perusahaan kita lumayan bagus lah. Betul? Oke? Ya. Atau kita sendiri harus yakin, walaupun saya sebagai orang sales belum terlalu berprestasi, ya, keterampilan saya belum hebat amat, ya, minimal semangat saya bagus, minimal ketulusan saya baik. Setuju? Oke? Jadi poin pertama adalah kita sendiri harus yakin bahwa apa yang kita tawarkan kepada orang dari perusahaan, dari diri kita maupun dari produk, ini layak ditawarkan lah. Layak ditawarkan. Ya, memang bukan semua orang akan cocok untuk produk ini. Ya, bisa jadi produk ini harganya relatif tinggi sehingga segmen market tertentu aja yang sanggup. Ya, atau mungkin produk kita tidak terlalu sempurna dan fantastis, bahkan produk golongan menengah ke bawah, tetapi untuk level menengah ke bawah, produk ini berguna buat mereka, gitu. Oke? Jadi minimal kita sendiri harus yakin bahwa yes, ini yang saya bawa layak ditawarin. Oke? Yes. Selama kita sendiri hatinya, aduh, jangan bilang dia gua aja nggak bakalan mau. Oke, selama dalam hati kita begini, ada ngomong kosong deh, ya. That means you are not only bullshitting them, you are bullshitting yourself, betul, ya. Dan bahkan sebelum dia beli pun, kita dalam hati kita sudah ciptakan alasan-alasan kenapa dia nggak bakalan beli. Setuju nggak? Kenapa? Jangan bilang lo, gua aja nggak mau. Bahkan kalau orang beli, kita akan bilang, benar bu, mau beli ya? Nggak salah. Tumben. Atau bahkan kalau dia beli, kita rasa bersalah. Kita rasa guilty banget gitu. Gila, gua tipu orang loh. Setuju kan? Setuju? Ya? Okay, so let's get it one clear. Ya, you must be sold on yourself. Okay? Ya, so nanti apapun yang Anda tawarkan, mau produk, mau jasa, mau benda, produk Anda layak ditawarin orang nggak? Okay, yes. Ingat, tidak ada produk yang sempurna, tidak ada perusahaan yang sempurna. Semua produk ada kelebihan dan kekurangan. Oke? Nah, karena produk ini tidak sempurna, ya, maka kita dibutuhkan oleh perusahaan untuk menawarkan kepada pelanggan.
Setuju nggak? Yes. Kalau produknya terbaik di dunia, apapun yang pelanggan mau ada dalam produk kita, sudah terbaik di dunia, mutunya terbagus, harga paling rendah lagi. Kalau demikian produk kita, tidak perlu salesman. Customer antri sampai jalan raya. Setuju kan? Jadi, untunglah produk Anda tidak sempurna. Maka Anda punya pekerjaan. Kalau produk Anda sempurna, 500 orang di sini nganggur. Setuju ya? Oke. Jadi Anda bilang kepada bos, bos, buatlah semahal-mahal mungkin. Supaya nggak ada orang antri, supaya gua ada kerjaan. Oke ya. Jadi jangan ngeluh, Pak, produk kita nggak bagus, harganya mahal lagi. Bos Anda akan bilang, maka gua perlu lo. Maka saya perlu kamu. Oke, yes? Ya, itulah satu kesadaran yang harus kita miliki ya. Jadi setiap kali orang sales ngeluh, produk kita nggak sempurna, mahal lagi. Berarti dia nggak ngerti pekerjaannya. Pekerjaan sales adalah jembatan dari produk yang tidak sempurna, harga yang relatif mahal, maka perlu salesman. Cengli lah ya. Cengli, oke. Kita main cengli.